Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, tim Raja Ziarah masih dalam misi menuntaskan ziarah ke Makom Wali Songo atau 9 Wali. Pada video minggu kemarin, tim Raja Ziarah telah mengunjungi Makom Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati di kota Cirebon, Jawa Barat. Kemudian selepas dari Makom Sunan Gunung Jati Cirebon, tim langsung meluncur untuk mengunjungi makom salah satu wali songo yang berada di Jawa Tengah, yakni Raden Syahid atau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga yang berada di kota Demak. Namun seperti kebanyakan orang lain yang berangkat dari Cirebon dan akan berziarah ke makom Sunan Kalijaga, para peziarah biasanya singgah sejenak ke makom salah satu waliullah, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos, atau biasa dikenal dengan sebutan Syekh Sapuro di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun perjalanan kami dari Cirebon dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021, dengan rute melewati Brebes, Tegal, Pemalang, dan berakhir di makom Syekh Sapuro yang terletak di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Alhamdulillah, Baraya Ziarah kita sudah sampai di Sapuro ya. Jadi ini adalah destinasi ziarah yang kedua, ini ke Syekh Sapuro atau makomnya Habib Ahmad. Ini sekarang kita sedang kuliner dulu. Tuh. Sudah sampai di Syekh Sapuro, alhamdulillah dengan keadaan selamat. Nama lengkapnya siapa Syekh Sapuro itu? Yaitu Habib Ahmad bin Muhammad. Habib Ahmad. Nanti kita akan lihat di sana. Nanti sesudah tawasul kita ke ziarah. Sesudah makan kita ziarah tawasul. Kita lihat ke dalam. Kembali lagi ke suasana ziarahan. Baik, nanti disambung lagi teman-teman. Komplek pemakaman Sapuro Pekalongan yang terletak di Kelurahan Sapuro, Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, sekitar 200 meter dari jalan utama Pekalongan, hampir dipastikan setiap harinya tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai penjuru kota di tanah air. Puluhan kendaraan rombongan peziarah yang menggunakan bis selalu memadati area parkir yang tersedia di sekitar komplek pemakaman seorang ulama besar, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos atau biasa dikenal dengan sebutan Syekh Sapuro. Meski tidak termasuk ulama yang tercantum dalam kelompok Wali Songo, Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos tercatat sebagai seorang ulama besar yang membawa pengaruh terhadap perkembangan agama Islam di kawasan Pantura Barat. Maka dapat dipastikan setiap rombongan wisata ziarah Wali Songo, makom Habib Ahmad selalu menjadi tujuan peziarah yang akan menuju makom Sunan Gunung Jati Cirebon atau menuju makom Sunan Kalijogo Demak. Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos dilahirkan di kota Hajren, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Pada masa kecilnya beliau mendapat didikan langsung dari orang tuanya. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Tholib Al-Atos dan Asy-Syarifah Zainab binti Ahmad Al-Kab dalam bidang agama. Setelah dirasakan cukup menimba ilmu dari ayahnya, beliau kemudian meneruskan menuntut ilmu kepada para ulama besar yang ada di Hadramaut.
Setelah ditempa oleh para ulama besar, bahkan para kutub yang ada di Hadramaut saat itu, keinginan beliau untuk menuntut ilmu seakan tak pernah luntur dan pupus. Hasrat beliau untuk menambah ilmu sedemikian hebat, sehingga untuk itu beliau kemudian melakukan perjalanan ke kota Makkah. Beliau banyak menjumpai ulama-ulama besar yang tinggal di kota Makkah saat itu. Kesempatan baik ini tak beliau sia-siakan, beliau berguru kepada mereka. Habib Ahmad dengan giat dan tekun mengambil ilmu dari mereka, sehingga tak terasa 12 tahun beliau jalani untuk menimba ilmu di sana. Beliau terus mengembangkan keilmuannya sehingga kapasitas beliau sebagai seorang ulama diakui oleh para ulama kota Makkah saat itu. Beliau kemudian dianjurkan oleh guru beliau As-Said Al-Alamah Ahmad bin Zaini Dahlan untuk memulai terjun ke masyarakat, mengajarkan ilmu dan berdakwah. Mula-mula beliau berdakwah di pinggiran kota Makkah. Beliau tinggal di sana selama 7 tahun. Dalam kurun waktu itu, kegiatan dakwah selalu aktif beliau lakukan di sana. Kemudian beliau berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan dakwah beliau ke Indonesia. Beliau sampai di sini atau sampai di Indonesia diperkirakan sekitar tahun 1295 sampai 1300 Hijriah. Setibanya beliau di Indonesia, beliau menuju ke kota Pekalongan dan menetap di sana. Di kota Pekalongan beliau selalu aktif meneruskan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Beliau tidak ambil pusing dengan urusan-urusan duniawi. Semua fikrah beliau semata ditujukan untuk kepentingan dakwah. Waktu beliau selalu terisi dengan dakwah, ibadah, zikir kepada Allah dan rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, ilmu beliau selalu tampak bercahaya, terpancar melalui akhlak beliau yang mulia. Beliau selalu berperilaku baik, penyayang, dan lemah lembut terhadap sesama. Akan tetapi, itu pun tidak meniadakan sikap beliau yang selalu bernahi mungkar. Jika beliau melihat seseorang yang melakukan suatu kemungkaran, beliau tidak segan-segan untuk menegurnya. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut beliau selalu beliau ucapkan dengan siddiq. Beliau tidak peduli terhadap siapapun jika ada hak-hak Allah yang dilanggar di hadapan beliau. Sehingga berkat beliau, Izzul Islam wal Muslimin tampak terang benderang menyinari kota Pekalongan. Di samping itu, dari sebagian jasa-jasa baik beliau membangun beberapa masjid dan madrasah salafiyah yang berjalan pada thariqah para salaf beliau yang saleh. Rumah beliau selalu penuh dengan tamu dan beliau sambut dengan ramah tamah. Inilah akhlak beliau yang mensuri tauladani akhlak dan perilaku datuk-datuk beliau. Dalam amaliyah keseharian, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Taj al-Aras, karya Al-Habib Al-Qut Ali bin Husain Al-Atos diceritakan, Habib Ahmad tidak pernah meninggalkan sholat tahajud setiap harinya, dan di dalamnya selalu membaca 1 juz Al-Quran dan 1 juz lagi dibaca saat sholat duha. Membaca rotib yang disusun Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dan membaca wirid karangan Habib Abdullah Al-Haddad adalah pekerjaan setiap pagi dan sore Habib Ahmad. Rumah almarhum sendiri yang terletak di Jalan Haji Agus Salim 29 Pekalongan, yang bagian depannya menjadi Masjid Raudah dan tempat kegiatan keagamaan, juga menampung ratusan para jamaah dari luar kota. Habib Bagir sendiri merupakan generasi keempat penerus Habib Ahmad. Setelah ayahnya Habib Ahmad bin Ali Al-Atos meninggal dunia hari Ahad, seminggu sebelum acara haul. Sehari menjelang haul, pada malam harinya di Masjid Raudhah diselenggarakan acara Khatam Sahih Bukhari, salah satu mata pelajaran keagamaan yang diberikan kepada murid-muridnya selama almarhum hidup. Imam Bukhari yang lahir di Bukhara, Asia Tengah, dulu bagian dari Uni Soviet, pada 194 Hijriah selama 16 tahun telah mengumpulkan ratusan ribu hadis. Kemudian ia menyaring hadis itu dan hanya beberapa ribu saja yang dinilainya dapat dipercaya. Ketelitiannya dalam periwayatan hadis menyebabkan para ulama hadis belakangan menempatkan kitab Sahih Al-Bukhari sebagai peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang muktabar.